Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herja Pria dengan NIM 2100141. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang berjudul Teori Perdagangan Internasional dan Strategi Pembangunan. Pertama adalah perdagangan dan keuangan internasional. Ada beberapa isu penting. Yang pertama, adanya banyak NSP sangat tergantung pada ekspor atau biasanya produk pertanian. Banyak negara NSP sangat bergantung juga pada impor, khususnya mesin, barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, dan produk konsumer. Selanjutnya adalah ketergantungan ekspor primer menjadi masalah bagi NSP KRA. Yang pertama adalah faktor risiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah harga barang primer yang terus menurun. Ada ketergantungan impor pada bahan mentah, mesin, dan aneka peralatan modern, barang-barang modal dan barang setengah jadi, serta produk-produk konsumen siap pakai guna, menggerak industri NSP, dan jumlah produk yang semakin meningkat. Selanjutnya adalah 5 pertanyaan dasar mengenai perdagangan pembangunan. Yang pertama, bagaimana pengaruh perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi? Yang kedua adalah bagaimana cara perdagangan internasional mengubah distribusi pendapatan. Yang ketiga adalah bagaimana caranya perdagangan dapat meningkatkan pembangunan. Yang keempat, bisakah NSB menentukan sendiri seberapa banyak mereka berdagang? Dan yang terakhir adalah manakah kebijakan perdagangan yang paling baik, kebijakan yang berorientasi ke dalam inward looking policy atau kebijakan yang berorientasi keluar atau outward looking policy. Arti penting ekspor bagi pembangunan adalah negara-negara besar memiliki tingkat ketergantungan terhadap perdagangan yang lebih besar dibandingkan negara-negara kecil. Selanjutnya adalah NSP cenderung menyumbang output yang lebih besar untuk ekspor dibandingkan negara maju. Yang ketiga adalah contoh perekonomian Jepang sebagai negara yang terus melakukan ekspor. Total nilai ekspor Jepang hanya 10% dari GDP-nya. Selanjutnya adalah NSB dengan jumlah penduduk yang lebih besar seperti Indonesia, Bangladesh, Nigeria. Presentasi total nilai ekspornya jauh lebih tinggi. Selanjutnya adalah NSB lebih tergantung dalam perdagangan dalam hubungan internasional karena sebagian besar perdagangan yang dilakukan jual beli barang bukan jasa. Selanjutnya adalah ekspor NSB kurang yang beragam dibandingkan ekspor negara-negara maju. Selanjutnya adalah elastisitas permintaan dan gejolak pendapatan ekspor. Mengapa kinerja ekspor mayoritas NSB relatif lemah dibandingkan dengan kinerja ekspor negara-negara kaya? Penelitian statistik pola-pola pemerintah dunia untuk setiap kelompok komoditi yang berbeda bahwa elastisitas permintaan terhadap pendapatan impor. Elastisitas optimal untuk komoditi primer relatif rendah. Artinya, presentasi kenaikan permintaan atas komoditi primer oleh para importir akan naik dalam jumlah yang lebih kecil daripada presentasi kenaikan GDP-nya, GNP mereka. Elastisitas pendapatan relatif tinggi terdapat pada minyak, bahan-bahan mentah tertentu, produk manufaktur. Pendapatan NM sebesar 1% hanya akan meningkatkan permintaan impor mereka terhadap bahan pangan sebesar 0,6%. Sedangkan produk manufaktur sebesar 1,9%. Hasil akhir dari rendahnya elastisitas permintaan terhadap pendapatan adalah cenderung menurunnya harga relatif dari berbagai komoditi primer. Oleh karena itu, elastisitas permintaan terhadap harga atau price elasticity of demand atas komoditi primer juga rendah atau inelastis. Kedua fenomena ini menjadi sumber terciptanya apa yang disebut dengan gejolak pendapatan ekspor. Selanjutnya adalah pemikiran Rebis Singer. Rebis dan Singer menyatakan bahwa nilai tukar perdagangan NSB akan terus menurun akibat rendahnya elastisitas komoditi primer terhadap perubahan pendapatan.
pihak eksportir dan bank. Dalam jangka panjang mengakibatnya langsungnya transfer pendapatan dari negara-negara miskin ke negara kaya, di mana hal ini bisa dicegah melalui usaha pengembangan dan perlindungan sektor manufaktur domestik di NSD melalui proses yang dikenal strategi industrialisasi substitusi impor. Teori tradisional tentang perdagangan internasional adalah prinsip komparatif advantage. Suatu negara akan berada pada kondisi persaingan akan harus berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor jenis-jenis barang yang biaya relatifnya rendah. Kelimpahan faktor produk relatif dan spesialis internasional model neoklasikal. Negara yang tingkat upahnya relatif rendah akan memiliki keunggulan atas biaya dan harga relatif dibandingkan negara-negara tingkat upahnya relatif tinggi dalam memproduksi jenis-jenis komoditi yang padat karya seperti komoditi primer. Teori perdagangan dan pembangunan argumen tradisional, perdagangan merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi setiap negara. Yang kedua adalah perdagangan cenderung meningkatkan pemerataan atas distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam lingkup domestik maupun internasional. Perdagangan dapat membantu semua negara dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan mereka melalui promosi serta mengutamakan sektor-sektor ekonomi yang mengandung keunggulan komparatif, baik berupa ketersediaan faktor produksi atau keunggulan efisiensi atau produktivitas tentang kerja. Jika perdagangan dunia yang bebas benar-benar tercipta, maka harga dan biaya produksi internasional akan mampu berfungsi sebagai suatu determinan pokok. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, pada umumnya setiap negara perlu merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan internasional yang berorientasi keluar. Beberapa kritikan perdagangan bebas tradisional atas dasar pengalaman nyata NSD. Berikut ini asumsi-asumsi modal neoklasikal yang perlu diamati secara kritis. Yang pertama adalah semua sumber daya atau konstan. Semua faktor produksi telah didaya gunakan secara penuh dan tidak ada mobilitas faktor produksi produktif antar negara. Teknologi produksi menyatakan baku dan 6 selera konsumen dianggap tetap dan tidak bisa dipengaruhi oleh para produsen. Yang ketiga adalah sumber daya atau faktor-faktor produksi bebas bergerak dari suatu kegiatan produksi ke produksi lainnya dan perekonomian berada dalam persaingan sempurna atau internal factor mobility and perfect competition. Dan yang keempat adalah pemerintah tidak melakukan intervensi dalam perdagangan internasional. Yang kelima adalah perdagangan selalu berada dalam keseimbangan dan menyesuaikan harga internasional, keuntungan, dan yang keenam ada keuntungan perdagangan yang diterima oleh suatu negara dengan sendirinya bisa dinikmati oleh seluruh warga atau kelompok ekonomi di negara tersebut. Dan ini adalah promosi ekspor berorientasi luar dan menghadapi hambatan perdagangan. Pengembangan ekspor komoditi primer, permintaan terbatas, pasar terus menyusut. Dari sisi permintaan, ada 5 faktor yang menghambat kecepatan pengembangan produk-produk primer di NSI. Pertama, pengembangan hasil pertanian KNM. Elastisitas permintaan terhadap tingkat pendapatan untuk bahan-bahan pangan, hasil pertanian dan bahan-bahan mentah relatif rendah. Yang kedua, rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk di negara-negara maju sehingga sedikit saja kenaikan permintaan bisa diharapkan oleh NSD. Yang ketiga adalah elastisitas permintaan sebagian besar komoditi primer terhadap beban harga relatif sangat rendah. Yang keempat, besarnya penemuan dan pengembangan barang-barang substitusi sintetis. Yang kelima adalah semakin tinggi tembok proteksi bagi impor produk pertanian domestik NF. Yang keenam, dari sisi penawaran, terdapat sejumlah faktor yang menghambat pengembangan ekspor komoditi primer di NSB. Yang pertama adalah kelakuan sistem struktural di bahan sistem produksi di perusahaan negara-negara yang sedang berkembang, seperti terbatasnya sumber daya, iklim yang tidak menguntungkan, dan utamanya yang lewat besar, struktur kelembangan sosial dan ekonomi yang kolot,
pola pengusahaan tanah yang tidak produktif. Yang B adalah pengembangan ekspor produk manufaktur sedikit hasil setumpuk hambatan. Ada 5 keterbatasan peluang untuk meningkatkan ekspor ini secara umum. Yang pertama adalah kuatnya proteksi NF terhadap ekspor produk manufaktur dari NSB yang semakin lama semakin ketat. Yang kedua adalah tingkat proteksi yang dikenakan terhadap ekspor NSB jauh lebih tinggi daripada yang diberlakukan terhadap dari sesama negara industri maju. Yang ketiga adalah bentuk proteksi yang paling berpengaruh adalah perjanjian perdagangan tekstil dan garment MFA atau multi fiber arrangement. Yang keempat adalah anti dumping telah meningkat dengan tajam. Yang kelima adalah perjanjian perdagangan regional termasuk NAFTA dan Uni Eropa berdampak diskriminatif terhadap ekspor yang bukan negara anggota. Substansi impor tetapi masyarakat tapi masih memandang keluar adalah yang pertama adalah industrialisasi substitusi impor ialah serangkaian usaha untuk mencoba menggantikan komoditi yang semula selalu diimpor. Biasanya adalah produk-produk manufaktur ke sumber-sumber produksi dan penawaran dari dalam negeri. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan strategi ini. Ada pemberlakuan hambatan tarif, kuota terhadap impor produk-produk tertentu, dan yang terakhir adalah diberikannya insentif berupa keringanan pajak. Argumen tarif, industri baru, dan teori proteksi selanjutnya adalah secara teoritis, strategi industrialisasi substitusi impor dipandang sebagai salah satu syarat utama yang harus dipenuhi sebelum negara tersebut mulai melaksanakan strategi promosi ekspor. Yang selanjutnya adalah kelemahan industri substitusi impor. Perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dalam sektor-sektor yang diproteksi itu ternyata menyalahgunakan secara perlindungan dan kemudahan yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah mengambil manfaat utama dari proses substitusi impor adalah perusahaan-perusahaan asing yang sudah beroperasi di NSB tersebut sejak lama. Selanjutnya adalah sebagian besar upaya substitusi impor hanya mungkin dilaksanakan dengan adanya impor barang-barang modal dan barang-barang setengah jadi. Selanjutnya adalah meningkatnya tekanan terhadap ekspor komoditi primer tradisional. Dan yang terakhir adalah substitusi impor telah diterima sebagai suatu gagasan penting guna memacu pertumbuhan industri bayi. Dan proses industrialisasi secara berkesinambungan adalah dengan menciptakan keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian yang praktek justru sering menghambat industrialisasi tersebut. Selanjutnya adalah tarif structures and effective protection. Untuk mengukur kadar tahu tingkat proteksi perlu dipertanyakan beberapa banyak prediksi tersebut dapat menyebabkan harga barang-barang impor di dalam negara melebihi dari harga yang sebenarnya seandainya proteksi itu tidak ada. Ada 2 cara pokok bagi pengukuran bobot proteksi, yaitu pertama tingkat proteksi nominal, yang kedua tingkat proteksi efektif. Selanjutnya adalah tingkat proteksi nominal memperlihatkan bobot proteksi berdasarkan sampai seberapa jauh proteksi tersebut menimbul selisih atau perbedaan antara harga bahan impor di pasar domestik dengan harga yang sebenarnya akan terjadi bila proteksi itu ditiadakan. Tingkat proteksi efektif menunjukkan angka-angka persentase atas nilai tambah setiap tahapan proses tertentu dalam industri domestik yang melebihi nilai tambah dalam kondisi tanpa proteksi. Selanjutnya adalah strategi perdagangan bagi kepentingan pembangunan, ekspor promotion versus import substitution. Nilai tukar, pengawasan devisa, dan keputusan devaluasi. Selanjutnya adalah nilai tukar resmi adalah suatu patokan di mana bank sentral negara yang bersangkutan bersedia melakukan transaksi mata uang asing di pasar-pasar falas yang sudah ditentukan. Dalam situasi kelebihan permintaan falas, secara umum bank sentral NSD mempunyai 3 pilihan kebijakan dalam rangka mempertahankan nilai tukar.
Yang pertama adalah mencoba mengimbangi kelebihan pemerintah tersebut dengan menggunakan cadangan devisa. Yang kedua, melaksanakan kebijakan perdagangan dan perpajakan yang dirancang untuk mengurangi permintaan tahapan impor. Dan yang terakhir adalah mengatur dan melancarkan intervensi di pasar-pasar falas dengan membagikan jatah penawaran falas-falas yang terbatas kepada langganan istimewa. Baiklah, segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.